Pada pertengahan tahun 2026 ini, harga komponen PC itu naik gila-gilaan. Dan di video kali ini, gue kedatangan sebuah laptop gaming yang bahkan bisa dibilang kelasnya entry level, tapi secara harga juga udah mulai naik sebetulnya. Ini adalah Acer Nitro V15 yang terbaru, yang mana isinya itu menggunakan Intel Core 7 prosesor 240H, dan juga untuk bagian GPU-nya menggunakan RTX 4050. Sebetulnya ada beberapa varian lain juga yang menggunakan RTX 5050 misalnya, tapi unit yang ada di gua ini menggunakan RTX 4050 dengan Intel Core 7 prosesor 240H. Secara garis besar kalau kita ngebahas bagian desainnya, laptop ini ya Acer Nitro V15 belum banyak perubahan kecuali di bagian covernya yang sekarang dikasih garis-garis di bagian covernya gitu. Garis-garisnya juga nggak kayak versi pendahulunya, karena pendahulunya juga sebetulnya ada yang dikasih aksen garis-garis gini. Ini lebih tegas, lebih banyak lurus-lurus, nggak terlalu yang nyentrik-nyentrik banget lah. Tapi kalau kita ngelihat bagian bodinya, ini sebetulnya masih mirip-mirip. Dia tuh sebetulnya base-nya berbahan plastik, tapi ada coating aluminiumnya. Lalu bagian bezel bawahnya juga masih cukup tebal dengan logo Acer Nitro di bagian tengahnya. Dan secara dimensi juga ini nggak bisa dikategorikan laptop yang sangat-sangat compact ya. Karena dimensinya sendiri ada di angka 36,23 kali 23,98 kali 2,35 cm dan beratnya ada di angka 2,1 kg. Laptop ini berukuran 15,6 inch, jadi bisa dikategorikan masih agak tebal walaupun nggak yang tebal-tebal banget, dan secara dimensi dia tuh melebar. Nah, di bagian keyboard dan juga touchpadnya, keyboardnya ini karena form factornya itu melebar, makanya si Acer bisa memberikan keyboard dengan layout yang memang full size walaupun memang jadinya kelihatan rapet-rapet banget. Ada LED backlit RGB juga yang diberikan di sini, dan untuk bagian touchpadnya itu ukurannya nggak terlalu besar, dan keduanya memiliki feel yang menurut gua udah naik level untuk sebuah Acer Nitro. Bagian I/O-nya sebetulnya udah cukup lengkap, nggak ada card reader doang di sini, dan semua USB yang diberikan juga itu hampir semuanya USB yang kencang-kencang semua. Port-port yang besar itu ditaruh di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan itu hanya tersedia satu USB port aja. Yang menarik adalah di level ini kita udah mendapatkan Thunderbolt 4 juga untuk USB Type-C-nya, dan bahkan masih disediain Gigabit Ethernet. Bagian layar juga cukup decent ya dikasih di laptop ini. Dia punya ukuran 15,6 inch, punya resolusi Full HD dengan panel IPS dan juga high refresh rate lumayan di 180 Hz, dan color gamutnya juga udah cukup tinggi di 100% sRGB. Sayangnya di bagian webcamnya ini dia resolusinya itu belum Full HD ya, jadi yang dikasih di laptop ini itu masih 720p. Kalau kondisinya agak remang-remang kayak begini, mungkin untuk warna yang hitam atau warna yang gelap itu bakalan kelihatan noise-nya. Dan secara resolusi memang ya sekedar cukup aja kalau sekedar dipakai untuk online meeting. Untuk spesifikasi lengkapnya tadi di awal gue udah sebutin beberapa ya. Prosesornya menggunakan Intel Core 7 prosesor 240H, yang mana ini adalah sebuah refresh prosesor sebetulnya dari Intel. Isinya itu adalah Raptor Lake, tapi secara jumlah core, jumlah thread ini udah cukup banyak ya. Totalnya itu ada 10 core, 16 thread dengan 4 e-core di sini. Jadi paling nggak kita udah mendapatkan efisiensi core di dalam laptop ini. Cuma di bagian utilitiesnya memang nggak ada fitur untuk mengaktifkan mode integrated GPU only. Adanya discrete GPU only atau hybrid pilihannya. Jadi kalau kalian ingin memanfaatkan daya tahan baterai di laptop ini, sebetulnya ya memang nggak akan sepanjang laptop non-gaming yang memang punya integrated GPU atau laptop gaming yang punya mode iGPU only. Selebihnya laptop ini menggunakan RTX 4050 6GB, lalu RAM-nya DDR5 16GB, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, SD webcam include juga pastinya dengan Windows 11 plus Office Home Student untuk laptop dari Acer Nitro. Opsi upgrade juga menjadi poin yang cukup menarik di laptop ini karena kita masih diberikan 2 slot SODIMM dan juga 2 slot M.2 di dalam laptop ini. Jadi secara opsi upgrade udah bisa dikategorikan lengkap. Bagian sistem pendinginnya kalau diperhatiin itu dia punya dual fan, tapi blowernya itu dempet kanan kiri ya, seperti laptop non-gaming, tapi ya dia secara heat pipe itu udah lumayan proper, walaupun jumlah heat pipe-nya juga nggak segitunya banyak.
Tipe sistem pendingin seperti ini itu harusnya cocok untuk prosesor dan juga GPU yang memang kelas powernya itu nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget. Jadi seharusnya sistem pendinginnya memang cocok untuk RTX 4050, dan setelah gue cek juga memang temperatur dari RTX 4050 laptop ini itu masih bisa dikategorikan sangat-sangat adem di 60-an derajat Celcius, dengan hotspotnya juga masih di 70-an derajat Celcius. Jadi deltanya belum mencapai angka 25 derajat Celcius, atau hotspotnya bahkan nggak nyentuh ke angka 90 derajat Celcius. Kalau di bagian prosesornya ini juga nggak di-tuning yang segitunya kencang sama Acer untuk memastikan prosesornya ini berjalan sehat. Walaupun turbo boost-nya itu memang masih hidup, jadi kalau kita pakai 3D rendering memang masih sempat ketemu angka 100 derajat Celcius, tapi setelahnya dia bakalan sustain di sekitar 70-an derajat Celcius, dan itu menjadi tuning yang sangat baik dari Acer Nitro V15 ini. Semua itu gua tes pada mode paling kencangnya ya, yaitu pada mode performance atau mode turbo. Kalau kita buka bagian Nitro Sense yang itu sebetulnya kita bisa mendapatkan beberapa profile, yaitu ada profile quiet, ada profile balance juga, dan itu kalau kalian ingin berjalan lebih adem lagi, kalian bisa mengaktifkan fitur tersebut melalui si Nitro Sense ini. Meskipun Intel Core 7 prosesor ini secara arsitektur bukan yang paling baru dari Intel, tapi secara performa sebetulnya masih cukup relevan karena multicore-nya masih cukup kenceng di sekitar 14 ribuan dan konsisten di laptop ini, dengan single core-nya juga di sekitar 1800-an, yang berarti laptop ini memang masih cukup kenceng untuk prosesor yang ditanamkan di dalam sini. Adanya RTX 4050 juga membantu ya apabila kita ingin melakukan produktivitas yang diakselerasi oleh GPU-nya. Misalnya seperti encoding video di DaVinci Resolve, di sini gue udah bisa memanfaatkan encoder AV1-nya, bahkan untuk format 10-bit 422, video berdurasi 13 menit itu beres dalam waktu hanya 3 menit 54 detik aja. Gue juga ngecek melalui Handbrake, dan gue bisa mendapatkan angka di sekitar 111 FPS rata-ratanya ketika gue encode menggunakan kodek AV1 NVENC. Dan karena ini laptop gaming, sebetulnya kalau kita pakai buat main game, ini idealnya memang main di resolusi 1080p, tapi saran gue sih kalian bisa mengaktifkan upscaler atau mengaktifkan DLSS ya untuk resolusi 1080p-nya. Beberapa tekstur grafik juga memang perlu disesuaikan karena VRAM yang ada di laptop ini cukup terbatas di 6GB. Jadi mungkin medium to high itu masih sangat-sangat bisa. Kalau ingin mendapatkan frame rate yang lebih tinggi lagi, mungkin kalian nggak perlu mengaktifkan macam fitur-fitur kayak ray tracing, tapi mungkin kalau ingin memaksa, mungkin kalian perlu memanfaatkan fitur-fitur semacam kayak frame generation. Karena ini RTX 40 series juga kita belum bisa memanfaatkan multi frame generation di laptop ini. Mungkin kalau kalian pakainya yang RTX 5050, itu kalian bisa lebih memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Dan VRAM-nya juga lebih besar ya untuk di RTX 5050. Jadi kalau presetnya macam kayak pakai preset ultra atau dimentokin ke kanan semua, itu agak sulit untuk ngejar base FPS di 30 atau ngejar frame rate di 60 dengan frame generation. Jadi perlu diturunin sedikit-sedikit aja. Beberapa game sih udah dapat base FPS di 30 lah. Jadi bisa disesuaikan aja untuk preset grafiksnya. Lalu kita lompat ke bagian SSD-nya. OEM SSD yang dikasih di laptop ini ialah dari Kingston. Jadi OEM-nya udah cukup oke sebetulnya. Dan secara kecepatan juga ini lumayan oke untuk sebuah NVMe PCIe Gen 4. Kecepatan bacanya ada di sekitar 4,8 GB per second. Dan untuk kecepatan tulisnya ada di sekitar 3,5 GB per second. Itu keduanya adalah kecepatan sekuensial, sementara kecepatan random 4K-nya juga udah sangat-sangat baik dan konsisten. Nah, mengenai harga sendiri, harusnya yang RTX 4050 ini lumayan mepet dengan versi RTX 5050-nya dengan prosesor yang sama, yaitu Intel Core 7 prosesor 240H. Gue sebetulnya akan lebih menyarankan ambil yang RTX 5050 karena punya VRAM yang lebih besar, fitur juga yang lebih baru, dan secara raw performance juga sedikit lebih tinggi daripada si RTX 4050 ini. Tapi kalau memang budgetnya betul-betul ingin di-pressing, sehingga sisa budgetnya mungkin bisa dialokasikan untuk nabung nambahin memori biar bisa kapasitasnya 32 GB, itu bisa juga dipertimbangkan opsi yang RTX 4050 ini. Karena kita udah mendapatkan akselerasi GPU yang sebetulnya udah cukup baik gitu ya. Misalkan laptop ini dipakai untuk edit video atau untuk encode video dan mungkin sedikit banget lokal AI dan juga gaming, mungkin laptop ini bisa dimanfaatkan karena dia juga udah punya layar yang cukup bagus di 100% sRGB, dan mungkin kompromi yang harus gue berikan adalah di bagian dimensinya aja. Ya memang secara dimensi Acer Nitro itu masih punya dimensi yang lumayan bongsor ketimbang adik-adik atau kakak-kakaknya di seri Predator. Kira-kira menurut kalian gimana untuk laptop ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gozuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.